Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan di video kali ini kita mau bahas mengenai monitor ya, terutama mengenai spesifikasi-spesifikasi yang ada di dalam sebuah monitor yang kadang bikin kita bingung ya, terutama bagi yang masih awam, yang masih pemula gitu dalam memilih monitor. Biasanya dengan berbagai macam spesifikasi yang ada bingung nih ya, jadi karena nggak terlalu paham akhirnya salah beli. Nah, supaya nggak salah beli dan supaya cocok dengan kebutuhan kita ya, si monitor yang kita beli itu, maka di sini kita akan bahas mengenai ya back to basic ya, dari spesifikasi itu seperti apa sih, maksudnya seperti apa, dan cocoknya seperti apa kalau kita mau beli monitor sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tapi sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas deh, seperti apa sih spesifikasi yang ada di dalam monitor, dan tentu saja tipsnya kalau mau beli monitor itu seperti apa. Nah, jika kalian lagi nyari-nyari soal monitor ya, lagi searching soal monitor, pastinya kalian akan dihadapkan pada beberapa istilah-istilah yang ada di dalam spesifikasi monitor itu. Nah, yang paling awal akan kalian temui pastinya adalah ukuran layar. Nah, ukuran layar itu seperti apa sih? Ya mungkin sebagian besar udah pada tahu, tapi saya rasa mungkin juga ada ya di antara kita yang belum terlalu ngeh maksudnya 27 inch itu seperti apa sih? 32 inch itu seperti apa sih? 19 inch itu seperti apa? 22 inch, 24 inch itu seperti apa? Pastinya 32 lebih besar daripada 27, 27 lebih besar dari 24, 24 lebih besar daripada 22, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi diukurnya seperti apa? Nah, di sini saya akan coba contohkan ya. Ini ada sebuah monitor berukuran 27 inch. Mungkin ada yang berpikir 27 inch itu adalah panjangnya atau tingginya. Nah, atau seperti apa? Nah, 27 inch itu adalah, maksudnya 27 inch itu adalah jarak dari ujung ke ujung secara diagonal gitu. Jadi, ujung atas ini ke ujung bawah sebelah sini ya, jadi secara diagonal atau melintang. Itu kalau monitor ini adalah 27 inch karena ukurannya 27 inch gitu ya. Jadi ukuran layar itu dinyatakan secara diagonal. Jadi ini adalah ukuran fisik ya, secara diagonal. Jadi kalau kalian mau cek monitor kalian secara diagonal itu apakah sama nggak dengan spesifikasinya gitu. Biasanya sih nggak pas banget. Kalau misalnya 24 inch itu misalnya 23,8 gitu. Jadi nggak pas lah ya. Tapi dibulatkan ke 24 inch seperti itu. Jadi kenapa kita bahas dulu dari ukuran? Karena itu yang paling awal pastikan kalian temui mengenai spesifikasi monitor, dan itu juga yang akan berhubungan dengan spesifikasi lainnya dari monitor itu sendiri. Nah, berikutnya kita coba bahas mengenai istilah yang disebut dengan aspek rasio. Nah, apalagi nih ya, makanan apalagi nih aspek rasio ini? Kalau tadi ukuran layar itu dihitung secara diagonal, nah aspek rasio ini itu adalah perbandingan atau rasio antara panjang dan lebar dari layar itu sendiri. Maksudnya panjang itu adalah bagian yang bawah sini ya, panjangnya berapa, lebarnya itu yang ke atas ini atau yang tingginya ini. Jadi perbandingan antara panjang dan lebarnya ini atau yang tingginya ini itu disebut dengan aspek rasio. Nah, kenapa ada istilah aspek rasio ini? Karena ini untuk menstandarkan dari monitor itu sendiri. Nah, untuk monitor-monitor kelas mainstream saat ini itu aspek rasionya adalah 16:9. Nah, angka 16 dan angka 9 itu sendiri bukan inci atau sentimeter, bukan. Jadi itu hanya angka perbandingan saja. Jadi 16/9 kalau kita bagi 16 bagi 9 itu 1,77. Jadi si panjangnya ini adalah 1,77 kali dari tingginya atau lebarnya, gitulah kasarnya ya. Istilah berikutnya yang akan kalian temui adalah resolusi. Nah, resolusi ini mungkin adalah spesifikasi monitor yang paling kalian cari biasanya ya. Biasanya yang utama itu adalah resolusinya nih, teman-teman biasanya nyarinya begitu gitu kan. Nah, ada istilah resolusi 720p, 768p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p atau kita kenal dengan 4K. Nah, apa yang dimaksud dengan pipian di belakangnya itu tadi ya? Nah, resolusi itu sendiri di sini maksudnya adalah luas dari kandungan piksel yang ada dalam bidang layar yang dinyatakan dengan panjang kali lebar dalam satuan piksel ya. Makin bingung nih ya. Piksel itu apa? Piksel itu adalah merepresentasikan titik terkecil dari sebuah gambar ya. Dari definisi-definisi itu mungkin kalian juga
beberapa mungkin masih bingung. Nah, gampangnya begini, ini ada sebuah monitor berukuran 27 inch ya. Ini 27 inch dengan resolusi 4K ini monitornya. Nah, ini ada ukurannya 27 inch, jadi tadi seperti saya bilang secara diagonal dia panjangnya 27 inch gitu ya. Nah, kita bagian sini kita sebut panjang, bagian sini atau tingginya ini kita sebut lebar ya. Nah, tadi kan resolusi itu dinyatakan dalam panjang kali lebar, di mana dia menunjukkan luas dari kandungan pikselnya dalam panjang kali lebar gitu kan. Nah, jadi total piksel yang ada dalam sisi panjangnya ini untuk monitor yang satu ini, karena ini monitornya 4K, berarti 3840 kali 2160. Jadi 3840 ini adalah 3840 piksel yang ada sepanjang yang sini. Jadi dalam sisi panjangnya ini ada 3840 piksel. Sedangkan di sisi yang tingginya ini atau lebarnya ini ada 2160 piksel gitu ya. Kalau dikalikan 3840 kali 2160 itu sekitar 8 jutaan lebih. Jadi 8 juta piksel gitu atau 8 megapiksel. Ini kalau kalian punya monitor 4K ya 3840 kali 2140 piksel. Itu yang dimaksud dengan resolusi. Jadi berapa banyak piksel dalam sisi panjangnya dikalikan banyak piksel dalam sisi tingginya atau lebarnya gitu. Itu yang disebut dengan resolusi. Nah, resolusi ini sendiri akan juga berhubungan dengan ukuran daripada layarnya, yang mana nanti akan menentukan berapa atau seberapa tajam layarnya, atau kita nyatakan dengan istilah kerapatan piksel atau pixel density. Istilah apa lagi nih ya? Nah, jadi untuk menunjukkan sebuah layar itu tajam atau tidaknya, atau jelas atau tidaknya gitu ya, atau cukup tajam atau enggaknya, itu kita sebut dengan istilah pixel density atau kerapatan density. Jadi dinyatakan dalam satuan PPI atau pixel per inch ya. Jadi seberapa banyak piksel dalam 1 inci. Nah, ini berhubungan dengan resolusi dan juga ukuran layarnya. Kalau misalnya contoh kalian punya layar seperti ini 27 inch. Ini ukurannya 4K ya. Jadi tadi dia punya sepanjang ini ada 3840, sementara seukuran ininya ada 2160 piksel. Nah, kalian bayangkan kalau ukurannya sama 27 inch seperti ini, tapi resolusinya adalah 1080p misalnya ya. 1080p berarti ini ukurannya sama persis seperti ini 27 inch, tapi sepanjang ini itu dia hanya punya 1920 piksel. Sedangkan setinggi ininya itu cuma punya 1080 piksel. Artinya dia akan lebih renggang sebenarnya. Jumlah pikselnya lebih sedikit dalam ukuran panjang yang sama dan tinggi ataupun lebar yang sama, tapi jumlah pikselnya lebih sedikit. Itu artinya dia PPI-nya atau piksel per inch-nya lebih kecil ya. Jadi jumlah piksel per inch-nya lebih kecil sehingga membuat layar monitor itu menjadi tidak begitu tajam gitu ya. Nah, itu jadi juga tips buat teman-teman kalau misalnya kalian mau nyari monitor ya. Kalian mau nyari monitor dan kalian jangan hanya terpaku pada ukuran layarnya saja. Tapi kalian harus sesuaikan juga ukuran layarnya dengan resolusinya. Jadi, contoh kalau kalian mau ukuran layarnya itu 32 inch, sebisa mungkin kalian cari yang resolusinya 4K supaya tajam. Itu kalau kalian punya budgetnya. Tapi kalau misalnya kalian mau monitornya resolusinya itu 1080p, sebaiknya kalian cari yang ukuran layarnya nggak terlalu besar, misalnya maksimum di 24 inch supaya ketajaman layarnya itu cukup bagus gitu ya. Misalnya kalau editor kalian pakai layar ukuran besar gitu kan, tapi ukuran resolusinya hanya 1080p, itu akan kurang jelas, jadi nggak terlalu tajam gambarnya, itu kurang bagus gitu di situ. Jadi jangan cuman memperhatikan ukuran tapi lihat resolusi. Jadi ukuran sebaiknya disesuaikan dengan resolusinya juga. Yang cocoknya mungkin kalau resolusi 1080p itu ukurannya yang paling pas kalau menurut saya di 22 ataupun 24 inch lah, sekitaran itu kalau untuk monitor ya. Nah, kalau untuk 1440p itu bisa di 27 lah pas gitu ya. Kalau 4K bisa di 27 ataupun 32 inch, itu pas juga gitu. Jadi supaya memang monitor itu tajam gitu ya.
yang kita sebut dengan tadi pixel density atau ketajaman layar ya. Nah, berikutnya adalah refresh rate dan juga response time ya. Ini adalah dua hal yang menarik, yang penting banget, yang kadang-kadang suka ketukar-tukar nih ya pemahaman mengenai kedua istilah ini. Nah, yang pertama refresh rate. Nah, refresh rate itu secara definisi bisa dibilang adalah jumlah penggambaran ulang atau refresh per detik yang dilakukan oleh sebuah monitor ya. Ini dinyatakan dengan satuan hertz ya. Jadi satuannya hertz atau bisa dibilang frekuensi ya. Hertz itu kan frekuensi. Jadi berapa kali per detik sebuah monitor itu merefresh atau menggambar ulang. Nah, ini akan berkaitan dengan biasanya kalau refresh rate ini ada yang 60 Hz, 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz, dan bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi semakin tinggi Hz-nya itu, berarti si monitor itu lebih cepat ya. Dia tuh lebih banyak gitu frame dalam atau gambar yang bisa ditampilkan dia per detiknya gitu ya. Jadi lebih cepat si monitor itu untuk menampilkan gambar baru dalam setiap detiknya. Jadi ini juga akan berhubungan dengan spesifikasi dari PC kalian nanti kalau kalian mau beli monitor. Jadi spesifikasinya sebaiknya adalah disesuaikan dengan spesifikasi dari monitor yang kalian beli. Dalam hal ini yang terutama yang kita penting di sini adalah refresh rate-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya spesifikasi PC yang powerful, misalnya punya GPU yang kelas atas, yang mana dengan memainkan satu game kalian bisa dapat FPS atau frame per second yang tinggi, tapi kemampuan monitor kalian untuk merefresh atau kita bilang tadi menggambar ulang per detiknya itu lambat, misalnya cuma 60 Hz, sementara kalian bisa dapat per detiknya si GPU kalian bisa memproses gambar lebih dari itu, maka si monitornya akan lambat di situ ya, lebih lambat daripada PC-nya. Nah, itu akan menyebabkan sebuah efek yang disebut dengan screen tearing. Nah, screen tearing ini atau screen sobek lah ya bahasa gampangnya. Jadi layar kalian itu akan seperti sobek di bagian tertentu. Jadi ketika GPU memproses terlalu cepat ya, karena memang dia punya spek yang kencang misalnya kan, dia kencang banget, terlalu kencang, lebih kencang dari monitornya lambat. Jadi di situ akan ada nggak sinkron antara GPU ataupun PC kalian, terutama GPU-nya tadi dengan monitornya. Ketika ketidaksinkronan itu akan ada efek di dalam layar yang mana yang kita sebut dengan screen tearing itu. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan response time, yaitu waktu yang dibutuhkan sebuah pixel untuk berubah warna dari suatu warna ke warna lain. Biasanya adalah dari gray to gray biasanya istilahnya. Jadi dari warna gray ke gray lagi itu seberapa cepat waktunya gitu kan, itu waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau tadi refresh rate itu dinyatakan dalam frekuensi atau berapa kali dia dalam satu detik menggambar ulang. Nah, kalau response time ini adalah waktunya, waktu yang dibutuhkan bukan untuk menggambar ulang tapi untuk berubah warna dari satu warna balik lagi ke warna itu, atau misalnya dari gray to gray dalam hal ini biasanya ya, normalnya itu gray to gray gitu. Jadi berbeda di sini. Nah, efeknya kalau misalnya monitor kalian itu dalam hal ini response time-nya cukup lambat ya, itu akan ada efek yang disebut dengan ghosting. Nah, kalau kalian misalnya main game-game yang butuh respon yang cepat misalnya kan, misalnya main game-game FPS ya, itu biasanya kan pergerakannya cepat, perubahannya cepat sekali dari gambar itu gitu kan. Nah, warna juga yang berubah pastinya cepat juga. Kalau gambar berubah cepat, warna juga berubah cepat. Nah, itu kalau kalian punya monitor dengan response time yang kurang ataupun terlalu lambat, misalnya di atas misalnya cuman 5 millisecond misalnya, tapi kalian main game-game FPS, itu kemungkinan akan terjadi ghosting. Jadi ada semacam bayangan gitu ya, jadi nggak smooth si gambar itu. Jadi itu yang efek yang disebabkan kalau response time-nya itu kurang cepat gitu ya. Untuk mengatasi problem yang kita sebut screen tearing tadi ya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara kecepatan GPU untuk menggambar atau memproses gambar dengan kecepatan monitor untuk menggambar ulang tadi, atau merefresh gitu tadi si monitornya,
Maka ada beberapa cara. Yang pertama biasanya yang paling murah ya, yang paling mudah itu ada yang disebut dengan vertical sync atau V-Sync. Nah, V-Sync ini adalah kita memerintahkan GPU untuk menyesuaikan dengan kemampuan dari monitor. Jadi kalau monitor 60 Hz dan GPU-nya punya power lebih, mengeluarkan kemampuan lebih gitu ya, sehingga FPS-nya lebih tinggi. Nah, kita memerintahkan GPU untuk bekerja secukupnya saja supaya dia bisa berjalan di 60 Hz saja sesuai dengan monitornya. Jadi, kalau kalian jalankan V-Sync dalam game, itu kalian akan dapatkan tidak akan terjadi screen tearing, tapi FPS akan di-lock sesuai dengan refresh rate dari monitornya. Kalau 60 Hz berarti nanti FPS-nya akan di-lock di 60 FPS. Kalau 120 ya di 120 FPS sesuai dengan monitornya. Nah, efek dari V-Sync on ini atau kalian menjalankan vertical sync ini adalah kalian akan dapatkan GPU kalian berjalan lebih lambat ya. Jadi tentu power consumption-nya juga akan lebih rendah ya. Tapi ya mungkin bagi beberapa orang, apalagi untuk game-game kompetitif, kalau jalan di 60 fps misalnya, itu pastinya nggak terlalu bagus ya gitu. Jadi untuk beberapa gamer mungkin lebih ingin main di FPS yang lebih tinggi. Jadi itu, tapi secara efek ke consumption sih kalian akan dapatkan consumption yang lebih rendah. Tapi ya sayang banget kalau menurut saya, kalau kalian misalnya punya spek PC yang luar biasa tinggi, high end, tapi monitornya 60 Hz ya memang akan sangat disayangkan. Kalau kalian mau jalankan V-Sync ya jangan kalian punya PC dengan spek yang dewa gitu kan, kalau memang hanya jalankan V-Sync di 60 Hz gitu. Kecuali kalau misalnya monitornya 144 Hz jalan V-Sync ya oke lah gitu ya. Jadi lumayan gitu. Jadi maka dari itu kalau memilih monitor ya sebaiknya memang disesuaikan dengan spek dari PC yang kalian punya. Kalau memang kalian punya PC spek dewa ya sebaiknya kalian juga punya monitor yang bisa menyesuaikan juga gitu. Tapi ada juga teknologi lain ya di luar V-Sync tadi untuk mensinkronkan antara GPU dengan monitor, itu yang disebut dengan adaptive sync. Nah, AMD punya yang disebut dengan FreeSync, sedangkan Nvidia punya yang disebut dengan G-Sync. Nah, itu keduanya itu fungsinya sebenarnya kurang lebih mirip ya, yaitu dimana kalau tadi di vertical sync atau V-Sync itu GPU yang menyesuaikan dengan monitor, jadi kita perintahkan GPU-nya supaya udah lu lambat aja, kalau lu terlalu kenceng lu lambatin aja supaya lu bisa ngikutin si monitornya, jadi di lock aja sesuai dengan monitornya. Nah, kalau di G-Sync ataupun FreeSync ini adalah kita justru menanamkan sebuah teknologi di monitornya supaya monitornya yang bisa menyesuaikan dengan GPU-nya. Jadi ini agak sedikit menarik. Jadi kalian akan dapatkan benefit di mana misalnya kalian main FPS tinggi, jadi main FPS tinggi tapi nggak ada screen tearingnya gitu. Walaupun misalnya monitor kalian itu refresh rate-nya rendah, misalnya cuma 60 atau 75 atau 120 misalnya kan, tapi kalian bisa main di FPS tinggi dengan smooth si permainan game yang cukup smooth gitu kalau kalian jalankan yang namanya FreeSync ataupun G-Sync. Nah, FreeSync yang dimiliki oleh AMD ini itu ada di hampir sebagian besar monitor ya, monitor-monitor murah, monitor-monitor kelas 1 juta 2 jutaan itu udah ada gitu kan. Tapi kalau yang G-Sync ini memang ada di monitor-monitor kelas atas yang mahal gitu kan untuk teknologinya. Nah, berikutnya adalah tipe layar atau tipe panel. Nah, ini adalah yang penting juga yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan beli monitor ya. Jadi tipe panel yang ada itu yang umum kita temui biasanya ada 3 ya, yang dari monitor itu, yaitu pertama adalah panel TN, kemudian IPS dan juga VA. Nah, dari ketiganya ini itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan sebenarnya juga mungkin bisa dijadikan pertimbangan, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Panel TN atau True Cinematic ini punya kelebihan refresh rate yang tinggi dan juga response time yang juga cepat juga. Jadi kelebihan yang ini cocok sekali untuk para gamer gitu kan. Refresh rate tinggi, response time-nya juga kencang ya, lebih cepat gitu kan. Tapi kelemahannya dia punya akurasi warna yang nggak terlalu bagus ya. Yang paling jelek di antara dua yang lainnya gitu. Dan juga viewing angle yang tidak seluas yang lainnya juga, yang IPS ataupun
VA tadi. Dan TN ini atau panel TN ini adalah yang paling murah. Jadi kalian bisa temukan di market ya, kalau panelnya TN itu bisa refresh rate-nya tinggi banget, respon time-nya cepet banget, tapi harganya cukup terjangkau. Nah, ini cocok untuk para gamer kompetitif yang nggak terlalu mikirin akurasi warna, tapi butuh refresh rate tinggi dan juga respon time-nya juga tinggi, kenceng juga gitu. Ini panel TN. Nah, berikutnya adalah panel IPS. Nah, untuk panel IPS ini adalah teknologi yang lebih maju lagi, di mana dia punya kelebihannya akurasi warna dan viewing angle yang lebih bagus ya. Jadi akurasi warna lebih bagus, viewing angle lebih luas. Tapi kelemahannya respon time dan refresh rate-nya lebih rendah gitu ya. Respon time lebih lambat dan juga refresh rate lebih rendah. Dan harganya juga lebih mahal. Jadi kalau misalnya kalian mau temukan panel IPS dengan refresh rate tinggi dan juga respon time yang lebih cepat, itu biasanya harganya akan lebih mahal gitu. Jadi ini panel yang kedua yang lebih cocok untuk editor ya. Kalau misalnya kalian nggak terlalu butuh respon time dan refresh rate, tapi butuh akurasi warna dan juga viewing angle, itu panel IPS yang harus kalian ambil. Tapi kalau gamer pun mau pakai panel ini juga bisa, tapi cari yang tentu saja refresh rate dan juga respon time yang lebih kencang, yang artinya itu harganya pastinya lebih mahal. Nah, berikutnya panel yang terakhir itu tengah-tengah, yaitu VA atau vertical alignment. Nah, dia ini adalah posisinya di tengah-tengah, di mana dia punya akurasi warna di antara IPS dan juga TN, jadi tengah-tengah aja. Dan juga punya respon time maupun refresh rate juga di tengah-tengahnya juga gitu. Jadi ini biasanya adalah win-win solution ya, kalau misalnya beberapa gamer itu ambil panel VA ini, jadi supaya nggak terlalu mahal juga harganya gitu kan, dan punya refresh rate yang cukup oke juga, kemudian viewing angle cukup oke, dan akurasi warna cukup oke gitu kan. Biasanya gamer nih ngambil yang panel VA ini gitu kan, kalau pengen yang lebih harganya lebih terjangkau gitu kan, tapi kualitasnya bisa di tengah-tengah antara IPS dan juga TN tadi. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai spesifikasi yang ada dalam sebuah monitor. Nah, kalau kita coba buatkan summary dari video kali ini, jika kalian akan membeli sebuah monitor, apa saja yang harus kalian perhatikan ya dari sekian banyak spesifikasi yang tadi kita bahas itu. Nah, yang harus kalian perhatikan utamanya adalah kalian harus tahu dulu kebutuhan kalian itu apa ya, dari pembeli monitor itu untuk kebutuhan apa. Nah, secara umum kita bisa bagi sebenarnya menjadi, bisa dibilang 3 kelompok lah ya, yaitu yang kebutuhannya untuk gaming atau seorang gamer nih, atau kebutuhannya untuk content creation, atau kombinasi antara gaming dan juga content creation. Jadi ada 3 di situ. Nah, kalau misalnya kebutuhannya untuk gaming, nah yang paling harus kalian perhatikan diantaranya dari spek tadi itu, yang pertama adalah refresh rate, dan juga yang kedua response time ya. Kedua hal ini menjadi sangat-sangat kritikal kalau misalnya, terutama kalau kalian adalah gamer-gamer kompetitif ya. Jadi kalian diusahakan harus punya monitor dengan refresh rate yang tinggi dan juga response time yang juga cepat gitu ya. Nah, apakah resolusi menjadi penting di sini? Misalnya kalian apakah penting untuk main di gaming di resolusi 4K misalnya atau 2K? Nah, saya rasa itu menjadi tidak terlalu penting kalau misalnya kalian adalah gamer kompetitif ya. Kalau kompetitif itu saya rasa 1080p saja sudah cukup, yang penting refresh rate-nya tinggi gitu ya, di atas 144 Hz misalnya gitu. Jadi kalian bisa main FPS tinggi dengan tentu saja si monitornya support untuk FPS tinggi itu gitu. Itu yang menjadi penting. Dan tadi response time-nya juga si monitor itu harus juga cukup cepat gitu supaya support terhadap gameplay kalian gitu ya. Itu kalau gamer. Jadi utamanya 2 hal itu. Kalau resolusi saya rasa menyesuaikan juga ya. Kalau misalnya kalian punya PC dengan spek dewa ya, yang bisa support sampai gaming ke 2K ataupun 4K dengan FPS tinggi, saya rasa kalian bisa pakai monitor-monitor dengan resolusi 2K atau 4K dengan refresh rate yang tinggi dan response time yang juga cepat juga gitu. Jadi itu adalah beberapa hal. Nah, kalau masalah ukuran nih, kalau untuk gamer saya rasa itu kembali ke selera masing-masing ya. Tapi kembali lagi tadi, kalau misalnya kalian itu ingin monitor dengan ukuran besar misalnya 32 inch, saya rasa akan
kurang bagus kalau misalnya 32 inch tapi resolusinya adalah 1080p atau Full HD. Jadi itu secara kerapatan pixelnya nggak terlalu bagus ya, jadi kurang tajam monitornya. Jadi sebaiknya kalau mau 32 inch ya sekalian kalian ambil yang 4K gitu kan. Kalau 27 inch ya mungkin bisa 2K atau 4K. Cocoknya kalau 1080p itu diambil di resolusi di ukuran 24 inch atau 22 inch gitu ya. Nah, di luar itu mengenai tipe layar juga, kalau untuk kebutuhan gaming saya rasa kalau memang full untuk gaming, saya rasa kalian harus sedikit kompromi nih supaya dapat budget lebih murah, mungkin kan harga lebih murah. Bisa aja kalian ambil yang panelnya TN ataupun panelnya VA ya. Jadi karena IPS itu agak lebih mahal, apalagi kalau misalnya kalian mau IPS dengan refresh rate tinggi dan juga response time yang juga cepat, itu pasti harganya lebih mahal. Nah, untuk kompromi sedikit untuk urusan harga ya, bisa aja kalian ambil panelnya TN ataupun VA. Jadi akurasi warna nggak terlalu bagus, tapi ya yang penting kenceng lah monitornya gitu kan, itu bisa jadi opsi. Tapi kalau memang punya budgetnya, tentu IPS dengan refresh rate tinggi dan juga response time yang cepat itu akan lebih baik lagi gitu. Nah, untuk kebutuhan kedua, yaitu untuk kebutuhan content creation ya. Kalau untuk kebutuhan content creation, nah yang paling kritikal ini adalah yang pertama kalau menurut saya adalah dari sisi tipe panelnya dulu ya. Dari sisi tipe panel, kalau content creation saya rasa wajib ambil untuk panelnya IPS ya, karena itu punya akurasi warna yang paling bagus di antara tipe panel yang lain ya, untuk yang monitor yang ada saat ini gitu ya, tipe-tipe monitor yang ada saat ini. Dan juga dia punya viewing angle yang juga lebih luas, sehingga dari sisi manapun kalian lihat itu akan sangat-sangat mantep lah ya si monitor itu. Jadi kalau untuk kebutuhan editing content creation, panelnya saya rasa wajib untuk ambil panel IPS. Kemudian berikutnya refresh rate kalau dan juga response time saya rasa nggak terlalu penting di situ, yang kalian bisa abaikan kalau misalnya kalian untuk kebutuhannya untuk content creation atau editing ya. Jadi 60 Hz juga nggak masalah, 5 millisecond untuk response time-nya juga nggak masalah, jadi kalau untuk editing gitu ya. Nah, resolusi, nah itu menjadi cukup penting juga saya rasa ya. Kalau bisa kalian punya budget yang cukup, ambil ke resolusi yang lebih tinggi, misalnya di 4K atau 2K, itu akan lebih bermanfaat gitu. Kalau untuk content creation akan sangat mantap sekali itu kalau misalnya kalian punya monitor dengan resolusi tinggi ya di 4K ataupun 2K, walaupun refresh rate-nya cuma 60 Hz ya, response time 5 millisecond nggak masalah. Nah, kebutuhan ketiga ini agak sedikit dilematis juga ya. Kalau misalnya kalian adalah seorang gamer ya, kalian suka main game, tapi kalian juga adalah content creator yang juga kebutuh monitor untuk bisa support kedua kebutuhan itu. Nah, kalau seperti itu sih, kalau budget kalian unlimited itu nggak ada masalah. Jadi misalnya kalian bisa ambil monitor spek dewa aja yang bisa support kedua kebutuhan kalian itu ya, jadi budgetnya nggak ada masalah gitu, kalian ambilnya seperti itu. Tapi kebanyakan dari kita kan pasti terkendala budget ya. Aduh, budgetnya cuma segini ya, saya kebutuhannya untuk dua-duanya. Nah, di situ pintar-pintar kalian untuk lihat sebenarnya kalian itu lebih banyak kebutuhannya kemana gitu. Kalau lebih banyaknya ke gaming ya, tadi prioritas-prioritas yang tadi saya bilang untuk seorang gamer itu mungkin lebih didulukan gitu untuk spek-spek yang ada dalam monitornya. Tapi kalau prioritasnya ke arah content creator ya sebaliknya gitu kan. Jadi lebih cari win-win solutionnya gitu ya dari beberapa spesifikasi yang ada di monitor itu. Nah, itu aja teman-teman untuk pembahasan video kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah ya. Sekali lagi ini adalah pembahasan untuk teman-teman yang masih pemula terutama ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pemahamannya sudah lebih advance, mungkin teman-teman bisa bantu untuk koreksi ataupun memberikan tambahan di kolom komentar ya, jika ada mungkin beberapa hal yang keliru ataupun yang perlu ditambahkan dari pembahasan di video kali ini. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.